Pemadaman listrik bergilir masih terjadi di Kota Bandung. Hari ini lebih dari 100 titik di Kota Bandung diinformasikan akan mengalami pemadaman listrik. Pemadaman listrik bergilir mulai dikeluhkan pelaku usaha. Jangka waktu pemadaman yang lama yakni mencapai 3 hingga 4 jam menghambat usaha mereka. Pemadaman listrik juga membuat salah satu usaha laundry di Antapani merugi karena telah mengalami pemadaman sebanyak 4 kali. Selama ini udah berapa ya? 4 kali ada. Itu pun kita kira cuma sejam atau 2 jam ya. Ternyata bisa lebih lama dari itu. Omset jelas turun ya, karena kita benar-benar laundry ini kebutuhan ya. Jadi tiap hari itu pasti ada aja yang datang. Tapi setelah ada pemadaman kayak gini, itu jelas omset berkurang. Informasi terkini terkait pemadaman listrik di Bandung, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Nandar di kawasan Antapani, Bandung, Jawa Barat. Vida, untuk saat ini bagaimana proses pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah titik kota Bandung, Jawa Barat? Juno, sebelumnya pada Minggu 21 Juni 2026 lalu memang diinformasikan oleh PLN UP Bandung begitu ya, bahwa di hari ini Senin 22 Juni 2026 ini akan ada ratusan titik yang mengalami pemadaman bergilir. Ini serentak di 7 unit pelayanan PLN di Kota Bandung, mulai dari Bandung Timur, lalu juga Cijaura, Ujung Berung, Kopo, Bandung Selatan, Bandung Barat, dan juga Bandung Utara. Namun informasi terupdate Juno dan juga saudara pada sekitar pukul 8 tadi melalui 7 kanal resmi WhatsApp PLN Bandung gitu ya, kami mendapatkan informasi bahwa karena memang sudah membaik kondisi dari kelistrikan PLN di Pulau Jawa begitu, informasinya pemadaman bergilir yang semula akan terjadi di ratusan titik di Kota Bandung hari ini dibatalkan. Meski begitu memang akan ada update terkait jika kemudian akan ada perubahan atau pemadaman bergilir ini kembali dilakukan oleh PLN. Yang salah satu paling terdampak Juno dan juga saudara, pemadaman yang telah bergulir selama kurang lebih 1 minggu ke belakang, ini adalah salah satunya digital printing atau usaha digital printing di kawasan Antapani. Saya akan ajak Anda berbincang seperti apa antisipasinya jika kemudian pemadaman bergulir ini kembali dilakukan oleh PLN. Saya sudah bersama dengan Pak Dar ya. Pak Darmadi. Pak Darmadi. Pak, ini betul ya, di sini kemarin ada sempat beberapa kali terjadi pemadaman? 3 kali dalam 1 minggu. 3 kali dalam 1 minggu. Itu pemadamannya itu sebelumnya ada pemberitahuan tidak dari PLN? Tidak ada pemberitahuan dari PLN. Tidak ada benar. Ya. Lalu kalau kayak gitu aktivitas dari sini bagaimana dong Pak saat terjadi pemadaman? Terganggu karena listriknya mati, akhirnya nggak bisa berjalan, nggak bisa bekerja, terus apalagi kalau kerjaan urgent jadinya repot gitu. Itu berapa lama Pak setiap mati listrik? 3-4 jam. 3-4 jam. Betul. Kalau kayak gitu saat listriknya mati gimana Pak? Ada genset nggak di sini? Di sini kebetulan belum ada genset. Jadi kita ya diam aja gitu. Lumpuh ya? Iya lumpuh gitu aja. Sedangkan kerjaan urgent banyak gitu. Sempat terkendala klien gitu Pak, konsumen, ada kerugian? Ya pasti ada kerugian juga gitu. Karena kita dikejar waktu gitu. Iya. Kalau dari printing ini Pak di tengah-tengah pernah berhenti atau gimana gitu Pak? Ya kalau waktu mati lampu terus berhenti, akhirnya kan kerugian banyak ya itu sekarang banyak kita ngeprint 5 meter, baru 1 meter udah kepotong akhirnya kita buang gitu. Harus ngulang lagi ya. Oke, Pak, sebelumnya diinformasikan Kak kalau hari ini tuh akan ada pemadaman bergilir lagi oleh PLN? Belum ada sama sekali ya. Tapi ada antisipasi yang dilakukan nggak sih Pak dari usaha ini Pak? Kalau semisal ada pemadaman bergilir lagi? Kemungkinan ya kurang tahu, nanti kita tinggal lihat bagaimana ke depannya gitu aja. Ya. Dengan kemarin nih Pak udah 3 kali begitu ya pemadaman bergilir dan terasa sekali menghambat usaha begitu ya Pak ya. Harapannya seperti apa sih Pak? Ya harapan PLN itu
ya bantu kita lah supaya bagus gitu aja, jangan sampai ada pemadaman, terus setidaknya ada pemberitahuan dulu gitu dari PLN bahwa jam sekian akan mati gitu, jadi kita bisa mengantisipasi begitu. Terima kasih banyak Pak Dar atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Itu tadi Juno, memang kalau berdasarkan informasi dari PLN hari ini pemadaman listrik bergilir ini batal dilakukan, dan tadi sejak pagi hingga siang hari tadi kami sudah memantau di beberapa titik di Juno dan juga saudara, di antaranya ini adalah kawasan Antapani, tepatnya di Jalan Kuningan, lalu juga di Jalan Cibodas, kami juga memantau di Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan Aceh di pusat kota. Memang berdasarkan jadwal yang sebelumnya di-share atau diberitahukan oleh PLN bahwa di jam 8 hingga jam 11 ini ada pemadaman bergilir, dan di lokasi tersebut Juno dan juga saudara kami pantau hingga saat ini begitu ya, hampir tengah hari, hampir pukul 12 memang tidak ada pemadaman listrik yang dilakukan, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Nandar dari kawasan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan saudara, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo bilang sistem kelistrikan di Pulau Jawa yang sempat terganggu kini berangsur membaik. Satu pembangkit yang sempat mengalami kendala telah kembali beroperasi. Gangguan teknis pada pembangkit listrik sempat menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PLN langsung menangani dan memulihkan sistem. Saat ini satu pembangkit telah kembali normal dan memasok listrik ke sistem Jawa. PLN memastikan monitoring dan perbaikan terus dilakukan untuk menjaga pasokan listrik. Kami ingin menyampaikan bahwa sistem kelistrikan di Pulau Jawa berangsur-angsur membaik. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembangkit kami berjalan dengan lancar. Upaya penguatan pembangkit juga berjalan dengan baik. Malam ini kami menyampaikan kabar yang baik. Salah satu pembangkit berhasil dipulihkan dan tadi pukul 18.00 sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk itu, pemadaman bergilir yang terjadi di minggu lalu, hari ini sudah berhasil diminimalisir. Lalu bagaimana dampak bagi masyarakat akibat pemadaman listrik ini? Berikut analisa dari Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef Abra Talatov. Tentu dengan adanya gangguan listrik ini pastinya menghambat seluruh roda ekonomi di masing-masing wilayah. Ya tentu kerugiannya dirasakan secara langsung bagi rakyat ya. Pertama, mereka tidak bisa melakukan produksi, khususnya UMKM nih, mereka tentu tidak punya alternatif lain. Ya, artinya mereka benar-benar stop produksi. Buat industri ataupun bisnis barangkali masih bisa operasional dengan mengandalkan genset ya. Ketika pemadaman ini berkepanjangan dan juga berlanjut terus-menerus, apalagi tidak ada kepastian, ya ini sampai kapan? Ya tentu ini akan bisa mengganggu penghasilan mereka. Nah, yang kedua, kalau dari bicara secara dampak nasional, saya pikir bukan hanya dampaknya jangka pendek ya, tidak bisa berproduksi, tetapi juga dampak yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah ini kan akan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia, ya baik bagi investor existing maupun calon investor yang memang berminat investasi di Indonesia. Jadi kan mereka kan berpikir ulang, bagaimana mungkin mereka bisa berproduksi dengan aman ya, dengan kondusif ketika kita masih mengalami ya persoalan dasar, yaitu infrastruktur energi listrik. Itu kan menjadi prasyarat paling fundamental ya buat pertimbangan investor mengalokasikan investasi mereka di Indonesia. Nah, artinya memang ini harus, saya pikir ini sudah dikatakan
sama halnya ketika terjadi kelangkaan BBM ya, khususnya BBM yang subsidi ya, ini saya analogikan pemadaman ini walaupun ya lokasinya memang hanya baru di beberapa wilayah, tetapi kan ini menjadi akses secara nasional, menjadi wajah nasional kita. Jadi saya pikir ini kita belum mendengar ada statement resmi dari Pak Presiden, karena yang kita dengar baru dari Menteri SDM dan juga Direktur Utama PLN. Saya pikir ini harus dipegang kendali oleh Presiden, menjadi tanggung jawab Presiden untuk bisa menuntaskan, menyelesaikan persoalan besar ini. Jangan sampai berlarut-larut, ya jangan sampai rakyat menjadi korban, ya karena adanya peperangan atau pertarungan, ya reformasi di sektor mineral dan batu bara yang saya sampaikan tadi. Jadi kita memahami, rakyat bisa memahami bahwa negara memang punya intensi ingin melakukan reformasi besar-besaran. Tadi saya sampaikan bahwa praktek under invoicing, di mana Pak Presiden pernah menyampaikan dalam pidatonya di DPR waktu itu ada potensi kerugian 15.000 triliun rupiah dalam beberapa dekade terakhir karena adanya praktek eksploitasi batu bara secara agresif ya. Dan dalam hitungan kami di Indef dalam 10 tahun terakhir ya potensi nilai under invoicing dari batu bara itu mencapai 20,7 miliar US dollar. Jadi angka yang sangat besar. PLN mengungkapkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah terjadi akibat kendala teknis dan pasokan batu bara. Namun di sisi lain, Kementerian SDM membantah pasokan batu bara langka. Pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah membuat banyak pedagang berkeluh kesah. Salah satunya Sri, pedagang elektronik di kawasan pertokoan Cicadas, Kota Bandung, Jawa Barat. Aktivitas jual beli di tokonya terhambat karena listrik kerap mati beberapa minggu terakhir. 2 hari ke belakang pernah 1 kali sampai jam 6:30 dari sore. Cuman besoknya enggak, besoknya lagi mati sama jam segituan sih sore sampai jam 6:30-an kayak gitu. Misalkan nggak punya genset juga kan repot. Kalau misalkan kita ada yang masuk, ada yang pengen lihat kayak TV atau kulkas, mati masa mau dilihat apa? Pengen lihat gambar. Atau misalkan speknya kayak gimana, nah itu kan. Pedagang di daerah lainnya seperti di Depok dan Indramayu, Jawa Barat, serta Blora dan Semarang, Jawa Tengah juga terdampak pemadaman listrik beberapa waktu belakangan. Mereka merugi hingga ditinggal pembeli karena usaha mereka sulit beroperasi saat dapat giliran listrik padam. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan telah berkomunikasi intensif dengan Direktur Utama PLN terkait teknis mencegah pemadaman listrik. Bahlil memastikan tak ada kendala pasokan batu bara dari pihak Kementerian ESDM ke PLN. Namun, PLN perlu memastikan teknis distribusi batu bara tersebut berjalan lancar ke pembangkit listrik PLN dan mitranya. Batu bara tidak ada kelangkaan. Nah, tapi teknisnya untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik yang dilakukan oleh PLN. Itu. Jadi pemerintah punya kewajiban adalah menyiapkan alokasi perusahaannya apa dan segera mendorong untuk kontrak. Masalahnya yang PLN sampaikan itu adalah mereka kekurangan medium, kalori yang medium. Tapi itu kan teknis mereka. Sama maintenance. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi menilai pemerintah perlu mengkaji ulang harga batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Selama ini, para pengusaha batubara wajib memasok 25% dari total produksi mereka yang dijual $70 Amerika Serikat per metrik ton ke PLN sesuai DMO. Angka itu lebih rendah dari nilai harga batubara dunia, kini lebih dari $100 AS per metrik ton. Memang pengusaha batubara itu sudah ada kontrak dalam waktu 1 tahun 20% dari produksinya tadi. Nah, tetapi tidak ada detail itu ya, tiap bulan berapa dan sebagainya itu ya. Sehingga kadang-kadang ini dimanfaatkan oleh pengusaha batubara pada saat harga batubara dunia itu sedang tinggi gitu ya. Sekarang misalnya sekitar $135 per metrik ton itu ya. Ini jauh lebih tinggi dibanding dengan harga DMO $70 tadi. Nah, perbedaan harga inilah kemudian kadang-kadang gitu ya, pada saat harga tersebut tinggi,
maka wajar kalau kemudian pengusaha batubara saya akan ekspor dulu. Sabtu lalu, PLN minta maaf atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. PLN mengungkap pemadaman terjadi karena kendala teknis pada 2 pembangkit listrik mitranya dan masalah pasokan batubara. Pemerintah perlu bergerak cepat sebab hidup masyarakat bergantung pada listrik yang harus terus menyala. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan program penggunaan kompor listrik bagi rumah tangga sebagai bagian